Oke, kembali ke video selanjutnya yang tadi sudah disampaikan. Ini video kelanjutannya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian fotografi beserta contoh-contoh yang cukup bagus. Dan untuk pertemuan atau video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fotografi. Nah, jenis-jenis fotografi ini sebenarnya ada banyak sekali, ya. Ada banyak sekali dan memang saya rangkum sedikit ya, paling kita pelajari cuma 10 lah. 10 itu sudah cukup mewakili semuanya, ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang landscape fotografi. Nah, landscape fotografi ini fotografi yang objek utamanya adalah biasanya alam, karena landscape ya, landscape alam. Alam yang diabadikan biasanya alam-alam yang ya masih asli lah, masih natural ya, seperti pegunungan atau mungkin hutan dan lain-lain ya. Banyak landscape fotografi itu sering kalian jumpai mungkin di channel ini ya, apa namanya, National Geographic. Nah, itu kan juga channel yang fokus utamanya memang di alam maupun binatang ya, sama saja, flora fauna seperti itu. Dan objek ini diambil dari jarak yang sangat jauh ya. Jadi jarak yang sangat jauh. Terus memang kalau mungkin ada objek yang kelihatan ya, misalkan ada binatang atau mungkin manusia, biasanya ukurannya sangat kecil ya. Memang yang diutamakan itu yang objek alamnya atau pepohonan atau gunung dan lain-lain itu ya. Terus ya, ini ada banyak contoh. Ada banyak contoh di sini. Ya, seperti ini. Ya. Terus yang kedua itu ada wildlife. Wildlife itu ibaratnya satwa liar. Satwa liar ya, tidak harus buas sih sebenarnya. Sebenarnya kan ada banyak ya. Mungkin kalau wild itu kalian persepsinya hewan-hewan buas ya, padahal ya tidak selalu. Ya bisa, tapi tidak selalu seperti itu. Nah, seperti ini ya. Wildlife ya. Objek utamanya emang binatang. Nah, seperti ini. Ini ada apa, macan tutul sedang tidur ya. Saya paling salut tuh fotografinya. Karena apa? Karena ya itu tadi, dia sangat berani mengambil objek yang ya meskipun hewan-hewan liar, tapi dia bisa menyikapi. Dan itu saja belum dia membidik momen yang saat tepat. Misalkan kayak harimau, mungkin ya harimau atau singa yang sedang mengaum. Nah, itu kan juga tidak pasti di saat-saat atau tidak sering-sering terjadi gitu. Itu yang saya salut dengan fotografer yang handal ya, yang dia menekuni yang wildlife fotografi itu. Terus ada lagi yang ya, misalkan kayak gini, ini ada kelinci sedang apa ini, mungkin sedang bertarung ya, bertarung dalam arti ya mungkin kayak binatang-binatang yang lain memperebutkan kelinci betina mungkin ya, biasanya kan adu-adu jantan seperti itu ya, kayak apa ya, hewan-hewan pada umumnya lah ya. Terus ini ada burung yang bisa terbang di air ya, intinya seperti itu.
Biasanya objeknya itu bukan ini ya, bukan, biasanya tidak serangga, karena serangga ini nanti ada jenisnya lagi ya. Terus ya memang untuk membidik ini ekstra sabar, karena momen yang atau waktu yang dibutuhkan untuk memotret itu ya juga tidak, apa istilahnya, tidak langsung ada gitu. Jadi fotografer itu memang diuji kesabarannya betul-betul di sini ya. Terus kemudian ada aerial. Aerial itu foto yang diambil dari atas, dari udara. Biasanya dengan bantuan kamera drone ya. Kalau sekarang drone, tapi kalau zaman dulu ya pakai balon udara bisa, terus mungkin pakai pesawat, helikopter dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi, aerial fotografi ini bisa diambil menggunakan drone ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini objeknya ya hampir mirip dengan apa istilahnya yang tadi landscape fotografi, cuman landscape fotografi itu kan dari bawah biasanya, tapi kalau untuk aerial ini dari atas ya, memang tampak jauh ya yang diutamakan itu. Nah, ini biasanya kayak di pedesaan ada apa, ada sawah, terus pemukiman penduduk, itu juga bagus ya. Nah, terus yang berikutnya, yang keempat, itu ada spot fotografi. Spot fotografi ini genrenya memang genre olahraga, khusus dalam menangkap momen yang menentukan dalam acara olahraga atau pertandingan ya. Ini juga sulitnya karena fotografer harus fokus ya, harus fokus untuk membidik salah satu adegan seorang atlet yang intinya beradegan klimaks. Klimaks itu dalam arti misalnya sepak bola ya, orang itu menendang bola, pada saat hampir mau menendang bola, ancang-ancang, nah itu dipotret. Nah, itu seringkali itu juga jadi hasil yang bagus ya. Terkadang atau seringnya fotografernya itu berada di pinggir lapangan, area lapangan gitu ya. Biasanya olahraga yang butuh energi yang tinggi, kinestetiknya yang tinggi, misalkan kayak sepak bola, atau mungkin kalau kalian tahu badminton. Nah, yang momen yang saat yang paling pas itu pada saat smash itu kan yang klimaknya ya, menyemes dengan apa istilahnya, yang dengan kecepatan yang sangat cepat dan power yang luar biasa. Terus ada lagi kayak ini ya, ini basket ya. Basket pada saat momen mau memasukkan bola, si pemain lompat. Nah, itu juga sangat momen itu sangat bagus ya. Terus yang berikutnya selain spot, yang kelima potret fotografi. Nah, ini potret ini memang jenis fotografi yang mungkin paling sering digunakan ya. Paling sering digunakan. Objeknya tentu saja ya diri seseorang gitu. Dan ini memang fungsinya untuk menangkap suasana hati seseorang dengan penekanan ekspresi. Yang ditonjolkan tuh ekspresi diri. Entah itu orang yang nangis, atau mungkin orang dengan tatapan dingin ya, orang yang apa istilahnya, ya itulah. Terkadang potret fotografi ini juga bagi saya, menurut saya ya, juga lebih mengerikan ya. Mengerikan karena apa? Karena ya itu tadi, kamu dihadapkan dengan foto seorang, misalkan seorang wanita, pandangannya pandangan serius ya, bukan pandangan kosong, menatap wajah kalian. Nah, itu kan
ada apa istilahnya, ada ekspresi yang betul-betul bisa mengguncang kita sebenarnya ya, kayak gini. Nah ini kan dingin nih, tatapannya kan tatapan dingin, apalagi kalau pembunuh. Terus terus ada orang dengan apa, dipadukan dengan efek lighting seperti ini ya. Ada lagi ya tampak senyum bahagia. Ini ekspresi dari pelatih sepak bola ya. Ya mungkin anak asuhnya mungkin barusan memenangkan pertandingan, jadi dia senyum. Tapi kalau kalah ya beda lagi. Nah itu yang ditekankan memang ekspresi ya, ekspresi diri. Terus yang keenam, ini ada fotografi arsitektural ya. Fotografi yang berkaitan mengambil struktur sebuah rumah atau bangunan. Nah, yang dipotret itu tentu saja bangunan ya. Yang boleh tampak luar maupun tampak dalam atau interiornya. Ya. Biasanya tujuan fotografi ini untuk menciptakan dampak positif. Biasanya untuk keperluan promosi untuk apa? Kepada seorang pembeli yang mau membeli sebuah bangunan, entah itu rumah atau mungkin ya bangunan yang lain gitu. Itu biasanya kan dimintai tolong, ini arsiteknya gimana, oh ini tampilannya gimana, dalamnya gimana, di luarnya gimana, luasnya seberapa. Nah itu fotografi arsitektur ini sangat berperan ya. Terus yang ya contohnya seperti ini. Nah ini ada interior ya. Terus berikutnya wedding fotografi. Nah, sebenarnya ini event ya. Tidak usah saya jelaskan ya, kalian sudah paham sendiri ya, wedding itu ya bisa dikatakan pernikahan. Foto-foto pernikahan kan biasanya dibuat secara ya yang paling bagus, romantis ya. Karena kita tahu pasangan itu kan juga ingin mengabadikan momen romantis, momen mesra terhadap pasangannya. Nah itu biasanya diabadikan melalui potret seperti ini ya. Terus untuk fotografi ini harus punya kecakapan dalam hal editing. Jadi tidak hanya motret saja, tapi ada editing ya. Mungkin kalian bisa menggunakan efek visual sehingga foto ini benar-benar tampak cantik ya. Dan bahkan untuk wedding fotografi ini juga bisa dipadukan ya, misalkan seperti ini. Nah ini ada unsur komedinya, enggak masalah, jadi berkesan lucu. Jadi ketika seorang pasangan sudah lanjut usia, dia akan melihat foto ini, dia akan nostalgia. Nah itu fungsi dari fotografi itu sebagai kenang-kenangan yang saya bahas di video sebelum ini ya. Gitu. Terus yang berikutnya nomor 8 itu ada fashion fotografi. Fashion fotografi ini memotret model. Jadi memotret dengan model, tapi yang utamakan itu adalah fashionnya, seperti tas, baju, sepatu, aksesoris atau make up dan lain-lain ya. Biasanya fotografi ini ditemui di dunia periklanan, biasanya untuk majalah-majalah fashion. Tapi sering berjalannya waktu, kalian kan hidup di era digital, itu majalah ya bagi saya sudah jarang sekali. Nah kita bisa melihat majalah secara online juga, itu juga bisa ya. Yang ditonjolkan yaitu tadi baju, celana, mungkin tas ya, aksesoris, sepatu dan lain-lain ya, seperti ini ya. Ya dibuat sedemikian rupa. Terus yang nomor 9
ada makrofotografi. Nah, makrofotografi ini dari asal kata makro, dibidik dari jarak yang sangat dekat. Ya. Biasanya objek yang diambil itu serangga bisa, terus mungkin mungkin dedaunan, ya, embun dan lain-lain. Kalau serangga ya hampir mirip seperti wildlife tadi. Kalau wildlife tadi ya memang ya hewan-hewan satwa-satwa liar gitu. Tapi kalau ini serangga ya sama sih, cuman yang dibidik sangat dekat. Misalkan ada mata lebah atau mungkin mata capung. Jadi objeknya itu sangat dekat sekali. Ya, seperti ini. Nah, ada capung juga, ada kepek ya. Terus yang terakhir nomor 10 ini ada family photography. Nah, ini family tahu sendiri ya, family itu artinya keluarga. Ya. Foto ini dilakukan ketika keluarga biasanya berkumpul. Keluarga itu ya misalkan ya kalian merantau atau mungkin ada saudara yang merantau, ketika kumpul di momen yang tepat, biasanya pada saat Lebaran atau mungkin Natal itu kan banyak keluarga yang ngumpul. Nah, itu diabadikan di momen itu. Dan ini saya ambil contoh-contoh ya, memang momennya itu biasanya dilakukan di luar rumah ya. Nah, biasanya ada tampak kesan kegembiraan, momen-momen yang seperti itu yang diangkat ya. Oke, itu saja untuk materi desain grafis percetakan di pertemuan satu ini. Tetap stay tune di sini karena besok atau mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk membahas fotografi yang materi yang selanjutnya ya. Silakan didiskusikan, mungkin kalian punya pendapat lain ya, kita diskusi belajar bareng ya. Nanti kita belajar bareng bagi yang sudah tahu, karena saya juga belum terlalu paham tentang fotografi secara spesifik ya. Mungkin saya juga bisa belajar dari kalian ya. Silakan bisa like, komen, dan subscribe video ini. Terus nantikan nanti kelanjutan video yang berikutnya. Terima kasih, selamat siang.